sebagainya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan menindak tegas pengusaha yang membayar di bawah UMK. Kita katakan bullshit, waduh. Kenapa? Bikin perbu tentang upah di atas upah UMK. Karena apa? Kemarin kita di Dewan Pengupahan udah bekerja, walaupun hasilnya udah maksimal 7%, tetapi karena berkaitan dengan bab 36 ini dibantahkan. Hasil Kabupaten Bandung Barat tidak ada kenaikan. Maka saya menuntut pemerintahan, terutama DPRD sebagai seleksi legislatif, segera membuat perbu atau peraturan bupati atau perda tentang upah di atas upah minimum. Karena kalau kita tidak kenaikan, menjadi semuhan kemarin juga kalau apa-apa juga baru pengawalan, tapi hasilnya. Maka rekan-rekan di bawah ini para PUK dan anggota menjadi jenuh. Kalaupun kemarin diinstruksikan pasti siap, karena dengan emosi rekan-rekan ini capek tapi Allah naik. Itu ada hasil. Mudah-mudahan ini bahan pertimbangan untuk Pak Kadis, terutama PRT, menjadi pertimbangan adanya peraturan bupati tentang kenaikan. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Ya, terima kasih. Putusan Gubernur tentang upah minimum Kabupaten Bandung Barat yang sekarang tidak ada kenaikan. Pertama, langkah dari pemerintah menyikapi hal tersebut seperti apa? Terus dalam SK selalu disebutkan bahwasannya perusahaan menengah ke atas harus melaksanakan upah minimum kabupaten kota. Nah, tetapi sampai saat ini tidak ada perusahaan yang kena dampak dikeluarkannya SK tersebut. Maka dari itu, saya tidak mau berbicara lagi masalah pengawasan ABCD. Itu adalah alasan yang mungkin dimanfaatkan oleh pemerintah daerah terkait hal tersebut. Saya pikir pemerintah daerah pun juga harus ada kewenangan, setidaknya kalaupun misalkan tidak bisa menindak, bisa memberikan nota bahwasanya perusahaan ini bermasalah atau perusahaan ini tidak melakukan UMK. Jadi jangan sampai bersembunyi di dalam aturan yang memang dibikin sekompleks ini gitu. Apalagi saya pikir pemerintah ini sangat konkret, dari mulai kabar hukum dan sebagainya itu sudah ada bagian-bagiannya dan tugas-tugasnya yang selalu kita temui sekarang Kadis Naker gitu kan. Sementara bagian-bagian lain tidak pernah ikut, ada tanggung jawab moral untuk buruh yang ada di Kabupaten Bandung. Maka dari itu kami menekankan adanya sinergitas untuk para pekerja yang memang tidak naik atau misalkan terkena dampak dan sebagainya. Saya pikir itu harus dipikirkan oleh bukan hanya satu bidang saja gitu kan. Itu harus ada koordinasi antara bidang satu dengan bidang yang lain, karena pembuatan bidang ini bertujuan untuk berkesinambungan atau berkaitan semua satu sama lain, tidak bisa misalkan dipisahkan ini bagian Kadis Naker ini bagian Kadis Naker ini bagian apapun itu. Saya pikir itu. Jadi jangan sampai alasannya karena kewenangan kita sampai di sini, sementara tidak ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan itu, gitu. Nggak semua gaji nanti naik dibobodo ke PLT, sehingga kekecewaan kita semuanya memuncak. Hanya sangat sederhana, kami hadir ke sini akan menagih janji seorang PLT. Beberapa hari yang lalu PLT pernah menyampaikan yang bersifat harapan membanggakan dari para pekerja. Di hadapan ratusan buruh dia menyampaikan akan mau dan sanggup pengeluaran peraturan bupati, dan ternyata pernyataan itu di-share juga di Instagram pribadi. Tapi sebesar konstitusi kan bertentangan. Walaupun 32 2004 mengatur bahwa PLT tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang bersifat mengikat dan final, yang namanya peraturan bupati itu bisa dengan rumus apapun. Kalaupun mau kita gedor-gedor di DPRD saja, norma 32 2004 mengatur begitu. Karena kalaupun seorang Hengki di Torogu Pestel dia mau mengeluarkan perpu, ujung-ujungnya Apindo akan melakukan PT-UN. Jadi percuma Pak. Lamun perpu dikeluarkan, tapi ujung-ujungnya teman-teman tidak bisa menikmati.
Kan tujuan hasil kan, bukan hasil di atas kertas kita maksudnya betul-betul bisa dinikmati, tidak dilatih kan relatif. Kita kepada pihak Disnaker pun tegas supaya tidak PHP berkelanjutan, berharap tidak bakal dikeluarkan perbu. Tapi di satu sisi, dan Hengki hari ini menjaga Cek Sioda tidak berani hadir karena dia malu tidak akan bisa membuktikan ucapan dia sendiri membuat peraturan bupati. Struktur skala upah itu diatur dalam PP 78 2015. PP 78 2015 sudah hangus, muncul PP 36 2021. Dari mulai pasal 20 sudah cukup clear bahwa siapapun pengusaha di Kabupaten Bandung Barat manakala akan mengurus izin apapun wajib sifatnya melampirkan daftar struktur skala upah. Jawaban Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat. Kalau berbicara itu ranahnya pengawasan dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat tidak ada korelasi, salah besar. Kalau memang itu tidak ada korelasi, lebih baik bubar Dinas Tenaga Kerja yang ada di Bandung Barat. Kenapa? Karena saya selalu menyampaikan, Pak, dan kami paham betul melaporkan ke sana. Makanya kemarin saya sampaikan ke Bu Kabid, berikut surat laporannya, minta klarifikasi. Kami sudah melaporkan beberapa kali, sampai pernah ke Polda Jabar saya melaporkan Komandan terkait kekurangan upah, terkait upah di bawah UMK di Bandung Barat, yang khususnya PT Pelangi. Tapi tidak ada realisasi yang konkret gitu. Nah makanya kami mengadu kepada pemerintah, baik ke DPRD kami sudah, dan kami tidak akan bosan-bosan gitu. Kenapa? Karena kami minta soal pemerintah kan punya tenaga lebih, minimal bisa panggil pengawasan oleh Disnaker, dipanggil pengawasan, ngobrol, ini bagaimana gitu. Mirip sekali Pak. Terus kenapa? Ketika struktur skala upah dari tahun 2015 kan ada di ayeuna, terus kemana wae? Amun PP 36 berarti dinas pada bobo terus. Target struktur skala upah. Saya sudah menyatakan kepada Dinas Tenaga Kerja, tolong di Pelangi itu terkait BPJS diperhatikan bagaimana caranya. Yang dikhawatirkan oleh kami ketika ada pekerja mengalami kecelakaan kerja, karena tidak digubris terjadilah beberapa bulan kemudiannya itu celaka, tangannya putus. Hari kemarin baru putus juga, jadinya di PHK. Di PHK, tapi nggak apa-apa karena saya sudah berkoordinasi dengan keluarga. Kenapa sampai keluarga menerima dia di PHK? Karena diperlakukan sangat biadab di PT Pelangi. Dia dipindahkan ke pabrik sebelah yang jauh di perusahaan yang pertama dia celaka, itu dalam keadaan sendiri, tidak ada security, buka gerbang dia sendiri dengan satu tangan kiri. Ini saksinya ini, teman-teman kerjanya nih. Bersama saya, Pak, alhamdulillah sudah di ACC 120 juta, alhamdulillah, saya bikin kontrakan di saya. Jangan sampai hal serupa itu terulang kembali nih, pekerja-pekerja lain. Nah, PKB ada korelasinya nggak dengan Dinas Tenaga Kerja? Ada kan PKB? Di sana sebenarnya titik pangkal kesejahteraan PKB, perjanjian kerja bersama. Mana buktinya sekarang? Ada berapa perusahaan coba? Miris saya kemarin ketika dengar ya Pak Budia, Serikat Pekerja Nasional yang berapa PUK yang baru punya PKB cuma ada 3 perusahaan. Miris. Nah ini harusnya gencarkan Dinas Tenaga Kerja ini agar si perusahaan membuat PKB yang adil dan beradab, bukan dibiarkan untuk menjadi biadab. Ini kan fakta. Sebenarnya PKB itu kan garis pengaman. Undang-undang manapun tidak berlaku ketika PKB itu lebih baik karena unsurnya kesepakatan. Yang pada gitu. Nah doronglah bagaimana caranya pekerja yang ada di Bandung Barat agar terlatih, agar memahami bagaimana caranya membentuk atau membuat PKB yang unggul. Sekarang kebetulan ada kawan-kawan di Indofood ya, PP 36 itu berlaku cek pemerintah karena di PKB-nya kuat, ada kesepakatan, kan baik itu mah berlaku, tapi di internal urang mah tong dipakai. Banyak bangun silaturahmi dengan para pimpinan perusahaan sumpah ulah calo, karena sekarang itu banyak pekerja rasa pengusaha. Calo hukum eta teh. Ada harapan karena Dinas Tenaga Kerja itu bisa untuk mengundang. Minimal kalaupun dikuasakan sepenuhnya dapat memutuskan gitu. Karena miris sekali. Kalau saya memang agak kenceng ketemulah si Pak Kadis ya, sekarang Kadis yang dulu sebenarnya. Contoh waktu di Ultra, PKB 3 periode terubah-ubah terus ya diperpanjang. Enggak fasilitas rokok di Ultra Jaya. Sekarang dihilangkan. Nggak ada. Padahal jelas penyumbang dari hasil rokok itu ada BCHT yang tadi. KBP dapat 5 miliar. Saya mah demo kemarin bukan ke Pak Kadis jujur, bukan ke Disnaker. Saya ingin ke Pak PLT ngobrol ke panggil tah ekonomi teh panggil tah pertanian teh. Kita menyumbang jelas dari hasil cukai. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ketika kita nyumbang fasilitas rokok kita gimana? Contoh di Indofood. Di Indofood itu fasilitas rokok itu dihilangkan. Di Ultra dihilangkan, di KAP dihilangkan.
Bahaya mana asap rokok dengan asap kendaraan? Lebih bahaya gas emisi bom itu lebih bahaya. Tapi boleh masuk kawasan industri. Tapi asap rokok tidak boleh, padahal apa susahnya difasilitasi? Kalau itu terjalin komunikasi yang baik, menjalin hubungan industrial yang Pancasila, insya Allah bisa. Nah ini ranah dinas Disnaker sebenarnya. Nah besar harapan kami itu ketika kita ngadu yang bukan ranahnya, tolong disalurkan sama Disnaker. Oh memang ngadu ke sini, tapi ranahnya ke sini dan difasilitasi. Itu terbangun rasa kekeluargaan, yakin tidak akan terjadi kumpul seperti hari ini. Karena 3 fungsi peranan pemerintah. Yang pertama melindungi rakyatnya, yang kedua mensejahterakan rakyat. Dalam bentuk apa mensejahterakan? Dalam bentuk pelayanan. Yang 3 mencerdaskan. Nah kami tagih 3 fungsi pemerintah. Jadi contoh nanti yang pertama tadi kita akan ditindaklanjuti untuk tadi struktur skala upah nanti akan dikaji secara akademis, secara normatif, apakah bentuknya nanti seperti apa di mana ya, nanti ya itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk tadi pengawasan itu bukan ada di dinas Bang. Sekarang secara norma pengawasan ada di tingkat provinsi Jawa Barat. Jadi artinya maka yang akan apa-apa yang menjadi harapan nanti teman-teman di perusahaannya kita akan sikapi melalui tim teknis untuk pelaksanaan di perusahaan. Bintang dan teman-temannya dikasih akan membuat tim khusus untuk mencari perusahaan-perusahaan mana yang di luar aturan tersebut. Insya Allah nanti 2002 bagi yang akan bikin nanti teman-teman sekalian bantu kami untuk menyampaikan ke pengawas sehingga nanti by name address yang akan kita di perusahaan akan kita sampaikan dan tentunya kita akan terus mengawal apa-apa yang jadi titik kelemahan di perusahaan dan tidak ada kenaikan dan tentunya kan harapan kita ya tadi kan kita masih semangat mau naik Pak. Tapi ketentuannya seperti itu ya tadi kita melaksanakan ketentuan yang ada di kita yang dilakukan. Apa langkah-langkah yang kita akan lakukan? Saya akan jawab langsung ya Pak Kiki bahwa upaya-upaya untuk memperingan, mempermudah teman-teman sekalian di buruh dan pekerja. Kemarin kami Kabupaten Bandung Barat bersama Indramayu diberi reward mengenai 1 bis karyawan, yaitu untuk tadi mempermudah transportasi apabila nanti pekerja membutuhkan di lalu lintas dari rumah ke perusahaan. Ya alhamdulillah di Jawa Barat hanya 2 kabupaten, Pak Haji, Kabupaten Bandung Barat dan lain-lain. Dan insya Allah nanti bis karyawan ini akan kita gunakan untuk transportasi memperingan ongkos perjalanan dari rumah ke perusahaan. Nah, tentunya kan ini harus disiasati. Harus diatur secara teknis mengenai pelaksanaan operasionalnya. Karena terus terang saja kami pikir kalau hanya 1 bis kan, bayangkan perusahaan-perusahaan Bandung Barat dengan mobilisasi seperti itu, saya pikir harus dikaji ulang. Jadi artinya nanti berikan waktu kami untuk mengkaji pemetaan dampak lalu lintasnya juga, di mana titik simpul, di mana shelternya berada, dan titik akhir atau nanti dan pengusaha. Pada datangnya saya akan selalu membina di lapangan. Nanti ke depan kita akan bentuk tim teknis Pak, tim teknis yang ditandatangani keputusan Bupati. Tim teknis ini nanti akan bergabung dengan media yang lain dari sisi perdagangan, dari sisi lingkungan hidup, kemudian dari sisi juga perizinan. Kita akan bikin tim teknis yang nanti SK-nya dari Pak Bupati. Saya dengar dari Pak Budi barangkali ada basar atau apa pameran gitu ya. Nah ini kebetulan saya ngobrol nih. Jadi di tahun 2022 ini saya akan mencoba berkolaborasi bersinergi dengan teman-teman sekalian melalui potensi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Insya Allah pelaksanaan kegiatannya dalam waktu cara May Day ya Pak Bupati. May Day itu kan kita peringati nanti. Nah isi dari kegiatan program May Day ini insya Allah kita akan buat semacam event organisasi untuk pelaksanaan bazar atau makan ini ya, atau nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya kita nanti sinergi dari semua. Karena terus terang saja perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat
rasanya harus disosialisasikan. Apa sih produk-produk Bandung Barat dan tentang masyarakat Bandung Barat? Nanti kita bisa lihat ya, Budi terima. Kita akan laksanakan dalam peringatan May Day, kita akan laksanakan kegiatan bersinergi dengan teman-teman sekalian ya melalui produk-produk dari perusahaan. Tentunya BPJS tenaga kerja kita akan sikapi melalui BPJS kita di Kabupaten Bandung Barat. Ini sudah menjadi